Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Kafrawi terhadap matan Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah sampai di Babul Masdar. Ini bab isim mansub yang kedua ya. Bacaan ke-79 dalam playlist kitab Kafrawi. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'umima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babul masdari. Ini adalah bab masdar. Hadza babul masdari. Ini bab masdar. Masdar yang dimaksud di sini yaitu bukan masdar istilahi, tapi masdar maf'ul mutlak, isim mansub yang kedua. Al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Bermula masdar itu, dianya masdar itu isim yang dinasabkan. Isim yang alladzi isim mausul mabni ala sukun pada mahrafa na'a kepada ismu. Isim yang mansub, isim yang yaji'u. Yang datang ianya isim hal keadaan yang ketiga pada tasrif fi'il. Masdar, beliau memperkenalkan masdar dulu. Masdar dulu kalau kita tasrif, dia berada di posisi ketiga. Daraba yadribu darban. Nahu contohnya, wazalika nahu. Nahu khabar mubtada. Wazalika nahu demikian itu seperti daraba yadribu darban. Nah, darban ini masdar. Wahwa kismani dan dianya masdar itu ada dua macam di sini. Masdar yang bermakna maf'ul mutlak ada dua macam. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Masdar yang lafdi bangsa lafad wa ma'nawiyun dan maknawi masdar yang dinisbahkan kepada makna. Fa in wafaqa lafduhu lafdha fi'lih. Dan jika sama, wafaqa sama. Jika menyamai oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'ilnya masdar. Jika menyamai oleh lafadz masdar akan lafadz fi'ilnya. Antara lafadz masdar dan lafadz fi'il, fi'il yang menasabkan si masdar tadi sama. Bahwa lafdiyun, maka dianya masdar itu masdar lafdi namanya. Jadi antara lafadz masdar yang mansub sama dengan lafadz fi'il yang menasabkan dia. Masdar itu disebut masdar lafdi. Nahu seperti qatal tuhu qatlan. Aku memukul akan dia qatlan benar-benar memukul. Atau aku membunuh akan dia akan benar-benar membunuh. Misalnya. Jadi qatal tu fi'il dan fa'il. Hu dhamir muttasil mabni ala dhamma pada mahal nasab maf'ul qatal tu. Qatlan ini masdar nih, namanya maf'ul mutlak. Siapa yang menasabkan qatlan? Qatal tu. Antara qatlan masdar yang mansub dengan qatala sama lafadznya. Dari asal yang sama, qatala yaqtulu qatlan. Ah, qatlan ini kita sebut maf'ul mutlak lafzi. Sama lafadznya pasti maknanya juga sama. Sama makna belum tentu sama lafadz. Wa in wafaqa makna fi'lihi dan jika muwafakat ianya masdar. Jika sama ianya masdar yang mansub akan makna fi'ilnya masdar. Masdar yang mansub sama dengan makna fi'ilnya, fi'il amelnya yang menasabkan dia. Lafadznya beda, maknanya sama. Duna lafzihi ketiadaan lafadznya masdar. Bahwa maknawiyun maka dianya masdar itu masdar maknawi namanya. Mana contohnya nahu jalas tu kemudian aku duduk akan benar-benar duduk. Aku benar-benar duduk. Jalas tu fi'il dan fa'il. Kemudian maf'ul mutlak masdar mansub tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan kemudian? Jalas tu. Kemudian dan jalas tu maknanya sama, lafadznya beda. Maknanya sama-sama duduk. Nah, ini kemudian ini namanya masdar maknawi. Masdar maknawi sama makna. Nah, itu. Wakum tu wukufan. Contoh kedua, aku berdiri benar-benar berdiri. Kita artikan benar-benar. Kum tu wukufan, aku berdiri benar-benar berdiri. Kum tu fi'il dan fa'il, maknanya berdiri. Wukufan artinya berdiri. Wukufan masdar. Yang menasabkan wukufan kum tu. Nah, karena wukufan beda lafadznya dengan koma, nah, berarti namanya masdar maknawi. Wama asbah dzalika dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Contoh-contoh lainnya. Nah,
Babu khabarun li mubtada'in mahdhufin takdiruhu hadza bab. Nah, itu tadi kan. Babu itu menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang. Bermula takdirnya mubtada itu hadza. Hadza babu. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh. Bermula i'rabnya hadza babu itu al-ha'u litambih. Ha tambih za ismu isyaratin. Za itu isim isyarah mubtadaun jadi mubtada. Mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahali raf'in pada mahal rafa. Kenapa disebut mahal rafa? Karena mubtada. Mubtada marfu. Cuma karena hadza isim mabni nggak kelihatan rafa'nya disebut pada mahal rafa. Babu khabarun marfu'un. Babu itu khabar yang marfu. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu. Bermula tanda rafa'nya babu itu dhammah yang zahir. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Isim mufrad dirafa' dengan dhammah. Tanda rafa'nya babu itu dhammah yang zahir, zahir fi akhirih pada akhirnya babu. Wa babu mudhafun, babu mudhaf. Al masdari mudhafun ilaih. Wal masdari mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu. Tanda jarnya masdari itu kasrah yang zahir pada akhirnya masdari karena isim mufrad juga. Huwa al masdaru huwa. Tadi kan? Huwa al wawu lil istinafi, wawu istinaf. Huwa dhamirun munfasilun mubtadaun. Huwa itu dhamir munfasil mubtada mabni di atas fathah pada mahrofah. Atau ada juga yang mengi'rab huwa dhamir fasal kan? Al ismu khabaruhu marfu'un. Ismu itu khabarnya huwa marfu'. Wa alamatu rafihi bermula tanda rafa'nya ismu itu dhammah. Al-dhahiratu yang zahirnya itu dhammah fi akhirih pada akhirnya ismu. Al-mansubu sifatun lil ismu. Mansubu itu sifat pertama bagi ismu. Ismul mansubu, isim yang mansub. Ismu mansubu itu sifat bagi ismu. Sifatul marfu'i marfu'un. Sifat bagi marfu' itu marfu' juga. Wa alamatu rafi'i bermula tanda rafa'nya mansubu itu dhammah yang zahir pada akhirnya mansubu. Nah, isim mufrad. Alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in sifatun saniyatun lil ismu. Alladzi itu isim mausul mabni kepada sukun pada mahal rafa' itu menjadi sifat yang kedua bagi ismu. Ismul mansub, ismul ladzi. Isim yang mansub, isim yang. Isim mausul tentunya perlu kepada silat. Nah, di depannya silat yaji'u. Yaji'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaji'u itu fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi. Karena terbebasnya yaji'u dari amil nasib wal jazimi amil jazim. Yang mudhari' kalau nggak ada amil nasib amil jazim rafa'. Wa alamatu rafi'nya dhammatu dhahiratu fi akhirih dan bermula tanda rafa'nya yaji'u itu dhammah yang zahir yanya dhammah pada akhirnya yaji'u. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bermula fa'ilnya yaji'u itu dhamir yang tersembunyi fi mahalli raf'in pada mahal rafa' itu aidun kembali alal ismil mausuli kepada isim mausul. Jadi yaji'u alladzi yang datang ianya alladzi. Cuma karena alladzi sifat isim kita maknai isim yang datang ianya isim. Sebenarnya ianya alladzi, yang alladzi itu isim. Baik. Wal jumlatu la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli. Bermula jumlah. Jumlah yaji'u itu enggak ada kedudukan baginya dari i'rab. Enggak ada kedudukan i'rab maknanya apa? Enggak ada mahal rafa'nya, bukan mahal nasab, bukan mahal jar, bukan mahal jazam kan? Nah, karena silat itu enggak ada mahal i'rab. Berumlah jumlah itulah mahallalaha. Tidak ada kedudukan baginya jumlah dari i'rab. Itu silatul mausuli menjadi silat mausul. Jumlah yang berada sesudah mausul disebut silat mausul. Salisan halun min fa'il yaji'u. Salisan itu hal dari fa'il yaji'u. Hal kata alladhi itu yang ketiga. Datang ianya alladhi. Datang ianya isim. Hal keadaan alladhi, hal keadaan isim itu yang ketiga pada tasrifi. Fi tasrifi jarun wa majrurun muta'alliqun bil fi'li qablahu. Fi tasrif itu jar dan majrur muta'allaq dengan fi'il sebelumnya. Bahwa dianya fi'il sebelumnya itulah yaji'u. Di mana datang? Pada tasrifi mudhafun. Fi huruf jar. Tasrifi majrur kan? Kemudian tasrifi mudhaf. Itu. Tasrifi mudhafun. Wal fi'li mudhafun ilih majrur. Fi'li itu menjadi mudhaf ilih yang majrur. Nahu khabarun li mubtada'in mahdhufun. Nahu itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Takdiruhu bermula takdirnya mubtada itu wadzalika nahu. Demikian itu seperti. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya wadzalika nahu. Za ismu isyaratin. Za itu isim isyarah mubtadaun jadi mubtada. Mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahalli raf'in pada rafa'.
Walamu lil mu'di, lam itu untuk jauh. Zalika. Jadi kalau lam masuk kepada isim isyarah menunjukkan jauh. Kalau za kan ini. Zalika itu. Nah, lam lil mu'di, lam untuk jauh. Wal kafu harfu khitabin. Kaf itu huruf khitab. La mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada kedudukan baginya huruf khitab dari i'rab. Karena kaf ini huruf, nggak ada i'rabnya. Bukan isim, walaupun kelihatan dia kayak isim domer. Tapi za, kaf di isim isyarah itu bukan isim. Tapi dia huruf, zalika. Wa nahwu khabarun marfu'un. Nahwu itu khabar yang marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu, bermula tanda rafa'nya nahwu itu dhammah yang zahir pada akhirnya nahwu. Wa nahwu mudhafun, nahwu itu jadi mudhaf. Wa qaulika mudhafun ilaih. Qaulika itu jadi mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Bermula tanda jarnya qauli itu kasrah yang zahirnya kasrah fi akhirih pada akhirnya qauli. Di mufrad. Wa qauli mudhafun, qauli jadi mudhaf lagi. Al kafu mudhafun ilaih. Mabniun alal fathi dibina di atas fathah pada mahal jar. Nah, itu. Ini lebih ke i'rab kitab ini. Penjelasannya ada mungkin dikit. Daraba yadribu darban fi mahalli nasbin maqulul qawli. Daraba yadribu darban pada mahal nasab itu jadi maqul qaul. Maqul qaul maknanya jadi maf'ul qauli. Maf'ul qauli. Nahu qaulika. Seperti ucapanmu. Apa ucapanmu? Daraba yadribu darban. Jadi ini maf'ul. Apa ucapanmu? Ucapanmu akan daraba yadribu darban. Jadi daraba yadribu darban maf'ul bih. Makul kaul itu maf'ul bih. Maf'ul bih qala namanya makul kaul. Artinya nahu qaulika hadzal lafdz. Demikian itu seperti perkataanmu akan ini lafaz. Ini lafaz itu daraba yadribu daraban. Ini baru penjelasan. Yakni bermaksud ianya musannaf annal masdara huwal ismul ladzi. Bahwa sungguh masdar dianya masdar itu isim, isim yang yaji'u yang datang ianya isim hal keadaan isim yang ketiga pada tasrif fi'il. Artinya taghyiruhu min sighatin ila ukhra. Artinya perubahannya isim taghyiri kita baca. Taghyiri memaknai tasrifi. Apa makna tasrifi? Taghyiri. Masdar isim yang datang ya yang ketiga pada tasrif fi'il. Apa makna pada tasrif fi'il? Taghyirihi pada perubahannya fi'il min sighatin ila ukhra dari satu lafaz kepada lafaz yang lain. Kita mulai dari doroba. Yadribu darban kan? Yang ketiga. Nahu daraba seperti daraba yadribu darban. Faqad taghayyara, maka sungguh telah berubah ianya daraba min sighatil madhi dari sighat madhi dari lafaz madhi ila sighatil mudhari'i kepada lafaz mudhari'. Kemudian dari lafaz mudhari' ila sighatil masdari kepada lafaz masdar. Waja'al madhi awalan datanglah oleh madhi pada pertama. Madhi duluan. Wal mudhari'u saniyan datanglah oleh mudhari' pada yang kedua. Wal masdaru salisan datanglah masdar pada yang ketiga. Atau awalnya ini kita datanglah oleh madhi hal keadaan madhi yang pertama, datanglah oleh mudhari hal keadaan mudhari yang kedua, datanglah masdar hal keadaan masdar yang ketiga kita hal. Wa yusammal maf'ul al mutlaq dinamakan akan dianya masdar tadi yang mansub maf'ul al mutlaq maf'ul mutlaq. Apa arti mutlak? Terbebas, terbebas, enggak dikait dengan huruf jar, enggak pakai maf'ul bihi, maf'ul lahu, maf'ul ma'ahu. Biasanya di depan maf'ul selalu ada huruf jar atau dharaf. Maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Ini enggak, maf'ul mutlak, maf'ul saja. Sama dinamakan akan dianya masdar al-maf'ul al-mutlak, maf'ul mutlak. Apa arti mutlak? Alladzi lam yuqayyad bi silati dzarfin aw jarin wa majrurin. Artinya maf'ul yang tidak dikaitkan akan dianya maf'ul dengan silah dzaraf. Maf'ul mutlak maknanya maf'ul yang tidak dikaitkan akan dianya maf'ul dengan sambungan dzaraf. Maknanya sesudah kata maf'ul enggak ada dzaraf atau enggak ada jar majrur. Kalau maf'ul lain kan ada maf'ul bihi, maf'ul lahu, ada huruf jarnya. Maf'ul ma'ah. Maf'ul mutlak enggak ada di depannya sambungan dharaf atau jar majrur. Bagaimana maf'ul yang lain? Kalau dikaitkan, bi ayu qala dengan bahwa dikatakan orang maf'ulun ma'ah, maf'ulun bih, maf'ulun lah, maf'ulun fih. Nah, itu kan. Semuanya ada dharaf, ada jar majrur. Maf'ul mutlak enggak ada.
Sekarang aksamul masdar, pembagian-pembagian masdar. Hadhihi aksamul masdari, ini adalah kelompok-kelompok masdar. Bahwa al-wawu lil isti'naf, wawu itu isti'naf, huwa dhamirun munfasilun, huwa itu dhamir munfasil, mubtadaun jadi mubtada, mabniun alal fathi dibina di atas fathah fi mahalli raf'in pada mahal raf'ah. Kismani khabar mubtada, kismani khabarun marfu'un. Kismani itu khabar mubtada marfu'. Wa alamatu rafi'al alifu, bermula tanda rafa'nya kismani itu alif. Niabatan, niabatan ini selalu udah sering kan di belakang. Tanubu niabatan, maf'ul mutlak. Sebagai ganti. Bermula tanda rafa'nya kismani itu alif sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musanna, karena kismani itu tasniyah. Tasniyah tanda rafa'nya alif. Lafdiyun badalun min kismani. Lafdiyun itu badal dari kismani. Badal ba'at mingkur. Apa itu dua? Lafdi. Atau badal mufassal dari mujmal. Badalu mufassalin min mujmalin. Badalun min kismani. Lafdiyun itu badal dari kismani. Badal mufassal dari mujmal. Mujmalnya kismani, umum. Apa itu dua? Dijelaskan lagi. Yaitu lafdi dan maknawi. Wa badalul marfu'i marfu'un. Badal bagi marfu' itu marfu'. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu. Bermula tanda rafa'nya lafdiyun. Itu dhammah yang zahirnya dhammah pada akhirnya lafdiyun. Wa ma'nawiyun. Ma'tufun ala lafdiyun. Ma'nawiyun wa ra'ataf. Ma'nawiyun ma'tuf kepada lafdiyun. Ma'tuf alal marfu' marfu'. Fa innal fa'a fa innal fa inna fa'in al fa'u fa'ul fasihati. Al fa'u fa'ul fasihati. Fa fasihah. Fa fasihah. In harfu syartin jadimun. In itu huruf syarat yang menjadamkan ianya huruf. Yajizimu fi'la ini menjadamkan ianya huruf akan dua fi'il. Al awwalu fi'lu syarti. Yang pertama itu fi'il syarat namanya, wasani jawabu, yang kedua itu jawabnya syarat, wajazahu dan jazanya syarat. Wafaqa fi'lun madhi. Wafaqa fi'il madhi mabniun alal fathi dibina di atas fathah fi mahalli jazmin pada mahal jazam fi'lu syarti. Jadi dia jazam pada mahal kan? Kalau fi'il mudhari' baru langsung jazam. Maka jika muafakat ianya masdar. Maka jika muafakat lafduhu oleh lafadznya masdar. Wafaqa fa'ilnya lafdu. Lafduhu fa'ilu wafaqa. Lafduhu fa'il bagi wafaqa marfu'un. Wa alamatu rafihi tanda rafa'nya lafdu itu dhammatu dhahiratu. Dhammah yang zahir pada akhirnya lafdu. Wa lafdu mudhafun. Lafdu itu mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih. Ha jadi mudhaf ilaih mabniyun ala dhammi dibina ada dhammah pada mahal jar. Lafda maf'uli wafaqa. Lafda itu maf'ulnya wafaqa. Jika muwafakat oleh lafadznya masdar akan. Akan lafadz fi'il. Lafda maf'ul wafaqa. Lafda mudhaf fi'lihi mudhafun ilaih majrul bi kasrati dhahirah. Fi'li mudhafun, fi'li mudhaf lagi wal ha'u mudhafun ilaih mabniun al kasri fi mahali jar. Fahuwa, nah, fahuwa, fa jawab berarti kan? Al fa'u waqi'atun fi jawabi syarti. Fa itu waqi'un jatuh, fa jatuh atau berada pada jawab syarat. Bahwa mubtadaun, huwa jadi mubtada, wa lafdiyun khabar. Wal jumlah huwa lafdiyun bermula jumlah dari mubtada dan khabar pada mahal jazam itu jawab syarat. Kita sebut ya, jumlah mubtada khabar pada mahal jazam menjadi jawab syarat. Jawab in tadi. Nahu qaulika fihi ma taqaddama. Padanya nahu qaulika itu mah yang dahulu ianya mah maknanya nahu khabar. Mubtadanya mahdhuf takdirnya wazalika. Nahu mudhaf qauli mudhaf ilaih, qauli mudhaf kah mudhaf ilaih. Mana contohnya? Katal tuhu qatlan, aku memukulkan dia, aku membunuh akan dia, akan benar-benar membunuh. Qatala fi'lun madhin. Qatala itu fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin, dibina di atas fathah yang ditakdirkan di atas akhirnya fi'il madhi, akhirnya qatala. Asalnya qatala kan karena bersambung dengan ta dhamir muttasil jadi sukun. Jadi fi'il madhi tetap fathah selama-lama, berarti fathahnya takdir. Mana amin duhurihi terhalangi dari zahirnya fathah, istighalul mahalli oleh sibuk tempat, bisukunil aridi dengan sukun yang datang belakangan. Asalnya qatala. Qatala, ya kan? Asalnya fathah. Jadi fi'il madhi selalu fathah. Kenapa di sini dhammah?
Mana amin zuhurihi terhalang dari zahirnya dhamma oleh sibuk tempat, sibuk lam ini dengan sukun. Sibuk lam dengan menerima harokat sukun. Sukun dari mana? Al-aridi, sukun yang datang ianya sukun. Kenapa disukunkan? Karohata tawali arba'i mutaharrikatin. Karena enggak suka. Karohah benci. Karena benci beriring-iring empat huruf yang berharokat pada pada sesuatu yang dia nyama, dianya sesuatu itu seperti satu kalimat. Kalimatil wahidah. Jadi qatala, qataltu ini seperti satu kalimat dia. Walaupun satu fi'il, satu isim yaitu fa'il tu. Tapi karena seperti satu kalimat, kalau berharokat empat-empatnya, orang Arab nggak suka kata latu susah. Jadi orang Arab mensukunkannya jadi katal tuh. Itu alasannya. Harohata karena nggak suka beriring-iring empat yang berharokat pada yang dia nyama itu seperti satu kalimat. Wata'ud wata'u fa'ilun. Ta itu menjadi fa'il mabniun ala dhammi dibina ada dhammah pada maharofah. Wal ha'u maf'ulun bih. Ha itu jadi maf'ul bih fi mahallin nasbin pada mahal nasab. Katlan masdarun. Katlan itu masdar mansub alal masdariyah mansub sebagai masdar. Nah, itu. Wa in al wawu harfu atfin. Wa itu ra'ataf in harfu syartin jazimun. In itu huruf syarat yang menjazamkan. Wa faqa fi'lun madin lagi. Mabniun alal fathi dibina di atas fathah pada mal jazam. Itu menjadi fi'lu syarti jadi fi'il syarat. Wa fa'iluhu bermula fa'ilnya wa faqa itu mustatirun tersembunyi. Ya'udu kembali ianya dhamir alal masdari kepada masdar. Fa'ilnya wafaka itu mustatir, mananya domir mustatir. Yang kembali ianya domir mustatir kepada masdar. Dan jika muafakat ianya masdar, akan lafaz fi'ilnya. Mana lafda? Oh makna. Jika muafakat ianya masdar akan makna. Makna maf'ul wafaqa. Makna itu maf'ul wafaqa mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Mana amin zuhuriha terhalang dari zahirnya fathah ta'azur. Karena makna itu isim maksur. Seperti Musa. Wa makna mudhafun, makna itu mudhaf, fi'lihi mudhafun ilaih. Fi'li mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih mabniun ala kasri dibina di atas kasrah fi mahal jar. Duna darah makan mansub dan nasab fathah. Duna darah makan mansub ala dzarfiyatil makaniyah. Duna. Nasibuhu bermula yang menasabkan duna. Siapa yang menasabkan duna? Amel duna ini siapa? Oh, wafaqa. Bermula yang menasabkan duna itu wafaqa. Duna mudhaf, lafzihi mudhafun ilaih. Walafdi mudhaf lagi wal ha'u mudhafun ilaih mabniun alal kasri fi mahalli jar. Fahuwa al fa'u waqi'atun fi jawab syarti. Fahuwa fa itu berada pada jawab syarat. Wa mubtadaun. Wa itu mubtada kan? Wa maknawiyun itu khabar. Fahuwa maknawiyun khabar. Wal jumlah minal mubtada'i wal khabari. Jumlah dari mubtada dan khabar pada mahal jazam itu menjadi jawab syarat. Wal jumlah tu syartiyatu saniyatu ma'tufatun. Bermula jumlah syarat yang kedua itu diantah kepada jumlah syarat yang pertama. Nahwu khabaran mubtada'in mahdhufin. Nahwu itu jadi khabar mubtada mahdhuf kama arafta sebagaimana kamu sudah tahu. Nahwu itu mudhaf wa ma ba'dahu mudhafun ilaih fi mahalli jarin. Likasdi lafzihi karena tujuan lafadznya kan. Nahu jalastu. Nah, mudhaf nahu jalastu mudhaf ilaih. Jalastu kan fi'il. Kenapa fi'il jadi mudhaf ilaih? Karena maksudnya lafadznya. Itu maksud beliau. Nahu mudhaf dan ma sesudahnya. Nahu itu menjadi mudhaf ilaih pada mahal jar karena kasdi lafzihi. Karena dimaksudkan lafadznya, bukan jalastunya. Kalau dimaksudkan jalas itu harus kita maknai aku duduk. Ini enggak dibahas makna tapi lafaz. Seperti jalas itu wukufan. Nah, jalas itu ku'udan. Nah, mau beliau pengen bilang lafadznya. Jadi boleh jadi mudhaf ilaih. Wa qu'udan masdarun mansubun alal masdariyati bi jalas itu. Qu'udan itu masdar mansub sebagai masdariyah sebagai maf'ul mutlak dengan jalas itu. Wa kumtu fi'lun wa fa'ilun. Kumtu itu fi'il dan fa'il. Wukufan masdarun mansubun alal masdariyah bi yakni baru beliau menjelaskan sedikit. Yakni maksud ianya musannef annal masdara yusamma lafdhiyan. Bahwa sungguh masdar itu dinamakan akan dianya masdar akan lafzi. Masdar lafzi. Kapan masdar dinamakan lafzi? Atau kapan maf'ul mutlak disebut maf'ul mutlak lafzi? In wafaqa lafzuhu lafzal fi'li fi maddati. Jika menyamai oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'il pada maddahnya.
Jika muafakat oleh lafat masdar akan lafat fi'il pada maddah-maddahnya masdar. Pada maddah-maddahnya masdar. Maddah-maddah bagian-bagian huruf-hurufnya. Maddah itu materi. Maddah darbun apa? Dat roba. Nah, itu. Maddah nasoro apa? Nun satro. Nah, itu maddah. Jika muafakat oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'il pada maddah. Pada huruf-hurufnya masdar. Nah, ini di depan kita anggap ataf tafsir. Apa maksud maddahnya? Wah, hurufil usuli dan pada huruf-hurufnya masdar yang asli. Huruf-hurufnya masdar yang asli. Ya, itu. Jadi hurufi kita ataf kepada maddah. Kita artikan sama maddahnya. Maddahnya masdar. Apa maksud maddah? Huruf-hurufnya masdar yang asli. Kama fi qatlan. Sebagaimana pada qatlan. Qatlan ini masdar. Sebagaimana pada katlan dari katal tuhu katlan. Jadi katlan dan katal tu sama hurufnya. Qatala. Fa inna huruf al masdari hiya bi'ainiha huruful fi'li. Maka kalau sungguh huruf masdar, dianya huruf masdar itu bi'ainiha. Dirinya huruf masdar itu huruf fi'il. Sama. Cuma walaupun posisinya berbeda. Illa annal aina fil fi'li maftuhatun. Melainkan bahwa sungguh in pada fi'il itu fathah. In, qatala. In, ta kan in nih. In. Melainkan bahwa sungguh in fi'il, pada fi'il itu fathah. Pada masdar itu sukun kan. Qatala, qatlan. Nah, hurufnya sama, cuma beda barisnya. Nggak apa-apa. Wa maknawian dan dinamakan akan dianya masdar kan maknawi. In wafaqa maknahu. Jika muwafakat dianya lafad masdar akan maknanya fi'il. Jika muwafakat dianya masdar akan maknanya fi'il. Duna lafzihi ketiadaan lafadnya fi'il. Makna masdar sama dengan makna fi'il. Dengan lafadznya enggak sama. Kama fi qu'udan sebagaimana pada qu'udan. Ya, mana qu'udan? Sebagaimana kama fi qu'udan sebagaimana pada qu'udan min jalastu qu'udan dari jalastu qu'udan. Fainal julusa jadi julusa wal qu'uda bimaknan wahidin. Jadi jalasa dan julus dan qu'ud maknanya sama. Makna julus masdar jadi jalasa. Maka bahwa sungguh julus. Dari mana keluar julus? Masdarnya si jalasa. Jalasa ya jelisu julus. Julus dan ku'un itu bimaknan wahid. Sama maknanya. Kama fi wukufan min kumtu wukufan. Sebagaimana pada kata wukufan dari kumtu wukufan. Jadi wukuf dan qiyam. Qiyam masdar dari qama ya kumu qiyam. Sama maknanya. Lafadznya berbeda. Fa'innal qiyama wal kufa kadzalik. Maka sungguh qiyam dan wukuf itu kadzalik. Apa makna kadzalik? Bimaknan wahid. Satu makna. Wahada taksimu innama ya'ti ala madhabil madani. Formula ini pembagian hanya saja datang ianya ini pembagian atas mazhab madani. Mazhab madani menyatakan masdar boleh dibagi dua. Ini pembagian hanya saja datang ianya ini pembagian atas mazhab madani al-qaili yang berkata ianya madani. Apa kata madani? Inna pengudan fil awali mansubun. Pengudan pada pertama itu mansub dengan jalastu. Wukufan mansub dengan kumtu. Tadi kan? Jalastu pengudan. Siapa yang menasabkan pengudan? Jalasa. Kumtu kufan. Siapa yang menasabkan wufan? Kumtu. Itu menurut Syekh Madani. Menurut ulama lain nggak begitu. Nggak begitu. Dia harus dinasabkan oleh fi'il yang sama. Berarti fi'ilnya takdir. Nah itu. Khilafan lima yakulu. Khilaf bagi orang yang mengatakan ya. Innahuma mansubani. Sungguhnya keduanya. Qu'udan dan wukufan. Sesungguhnya keduanya itu mansubani mansub keduanya bifi'ilin muqaddarin dengan fi'il yang ditakdirkan min lafzihima dari lafaz keduanya. Dari lafaz keduanya dua masdar tadi, wukufan dan qu'udan ditakdirkan fi'il lain yang sama. Artinya gini asalnya. Tadi kan jalastu qu'udan. Artinya jalastu wa qa'adatu qu'udan. Nah, jadi qu'udan tetap dinasabkan oleh qa'adatu, oleh fi'il yang sama. Kumtu wukufan. Kumtu waqaftu wukufan. Ya, jadi kita takdirkan fi'il dari wukufan ini. Ya, fa innahu indahu lafdiyun la ghairu. Maka sesungguhnya masdar
di sisinya, di sisinya man yakulu, maka sesungguhnya masdar di sisinya itu lafdhiyun, la ghairu. Jadi cuma ada masdar lafzi, nggak ada masdar maknawi. Ya ini kita dapat ilmu tambahan tadi kan. Nah, titik di sini. Masya Allah ini panjang-panjang juga bosan yang dengar. Pas satu bab ini ya. Bab maf'ul mutlak masdar. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.